Ada 4 tempat dalam pembentukan jiwa dan karakter anak orang Minangkabau. Pertama, tempat merangkak. Yang kedua, tempat duduk. Yang ketiga, tempat melangkah. Yang keempat, tempat berlari. Tempat merangkak yaitu rumah gadang atau rumah kaum. Maksud dari rumah kaum di sini adalah rumah yang didirikan secara bersama-sama oleh keluarga orang tua. Jadi si ibu setelah dia menikah, dia membawa suaminya tinggal di rumah tersebut, dan ketika anak lahir maka anak tersebut dipelihara bersama-sama. Yang tinggal di rumah tersebut akan ikut menjaga si anak tadi, sehingga si anak tadi menjadi anak yang punya kepentingan bersama, karena dia diasuh oleh banyak pribadi yang pribadi tersebut punya kepentingan tertentu pula terhadap si anak. Maka dengan demikian akan keluar karakter dari anak tadi, karakter yang peduli terhadap lingkungan keluarga besar mereka. Kemudian setelah anak dewasa, maka dia beralih tempat, yaitu mencari tempat duduk. Maka orang tuanya membawa si anak tersebut ke surau dan diserahkan kepada guru mengaji. Di surau dia mengaji dan mengkaji. Saat itu ketika dia diserahkan kepada Tuanku Korong atau Tuanku Nagari untuk mendudukkan raso Jopareso, yaitu akhlak untuk menyiasati hidup ke depan. Di situ dia belajar tentang nilai moral, nilai agama, dan nilai-nilai kebaikan. Dengan mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah, dia tahu mana yang suruh dan mana yang harus dihindari, dan di situ dia tahu mana yang haram. Kemudian di saat dia berada di surau tersebut, maka dia diajarkan tentang tempat melangkah. Maksud di sini adalah si anak tersebut dia diajarkan tentang bela diri, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka diajarkan silat atau silat. Silat tersebut pertama untuk menjaga tubuh dia agar tetap sehat, kemudian untuk menjaga mental dia agar selalu untuk belajar bagaimana dia untuk menguasai diri. Karena di situ dia belajar meletakkan langkah, di situ dia belajar untuk meletakkan di mana dia harus berdiri, dan di situ dia belajar di mana dia harus memasang kuda-kuda. Jadi maksudnya di sini adalah ketika ada permasalahan, berarti dia harus tahu di mana posisi dia. Jadi dia harus tahu di mana, kemana dia harus pergi. Apabila terjadi masalah, maka dia harus tahu kemana dia harus pergi. Dan kemudian di mana dia harus mengambil posisi, di tempat taga di mana. Dan kemudian di mana pula posisi dia harus menjaga kuda-kudanya atau posisi kekuatan. Itu adanya di surau. Setelah dia selesai menuntut ilmu di surau, dia mulai mencari tempat berlari. Karena dia sudah paham tentang bagaimana tentang hidup, maka dia mencari tempat berlari. Itu adalah tempat keempat. Maksud dari tempat berlari adalah dia mulai mencari pekerjaan, yaitu mencari induk semang. Dia mencari induk semang, menambah pengalaman, dan kemudian dia mencari saudara yang ada di rantau. Ilmu dalam perantauan adalah langit kunjung, bumi dipijak. Di mana dia hidup, di situ adalah keluarga. Bagi orang Minang, kehidupan adalah sesuatu yang harus ditempuh dengan sukacita. Setiap orang adalah saudara, karena dia memang dilatih dari awal hidup bersama. Jadi ada 4 syarat tadi bagi orang Minang, maka mereka menjadi orang yang perkasa hidup di alam lingkungan. Makanya dia bisa pergi kemana-mana. Makanya dia bisa pergi merantau dan selalu sukses di rantau. Karena dari kecil dia sudah diajarkan bagaimana cara bergaul. Karena kehidupannya bukan secara pribadi, tapi dia hidup dalam kelompok. Itulah bagi orang Minang yang tahu 4 tempat tadi.
setelah dia sukses di rantau, maka dia pulang ke kampung. Disitulah rasa pada dirinya bahwasanya dia harus membimbing anak kemenakannya. Dan dari pengalaman tadi, maka dia mulai mengerti apa itu anak di bangku yang kemenakan itu dibimbing. Kenapa harus seperti itu? Kehidupan di Minangkabau adalah kehidupan bersama. Jago nagari, jangan sampai diasuh. Jaga adat serta hormati. Karena orang Minangkabau itu sangat erat dengan agama. Ada pesan di sana.